Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3 akan memandu jalannya diskusi. Baik, langsung saja untuk masuk ke pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari Syifa Nafisa Azahra, langsung dijawab oleh Teti. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sipa. Tadi pertanyaannya, mengapa sebuah negara umumnya bergantung pada negara lain atau tidak mungkin melepaskan diri dari hubungan internasional antar negara? Jawabannya, sebuah negara bergantung pada negara lain dikarenakan tidak dapat mengikuti arus globalisasi. Jika suatu negara sudah terjebak dalam kubangan globalisasi dan tidak dapat mengikutinya, maka suatu negara bisa saja bergantung pada negara lain yang maju atau negara yang mampu mengikuti arus globalisasi. Contohnya, mohon maaf tadi keluar sendiri. Contohnya negara yang bergantung pada negara lain, Timor Leste yang bahan pangan dan kebutuhan sehari-harinya masih mengimpor dari Indonesia. Adapun faktor lain yang menyebabkan suatu negara bergantung pada negara lain, mungkin karena sumber daya alam yang belum tereksploitasi dan sumber daya manusianya yang masih kurang kreatif dan bersaing. Apakah cukup jelas? Udah jelas, makasih. Sama-sama. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua dari Elia Hulyatul Rahma yang akan dijawab oleh saya sendiri. Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan terkait sengketa tanah yang biasa terjadi di daerah perbatasan? Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum atas yurisdiksi wilayah teritorial suatu negara yang di dalamnya terkait kedaulatan wilayah negara. Kemudian yang kedua itu dapat membuat suatu kejelasan garis batas wilayah untuk menghindari potensi konflik perebutan atas klaim suatu wilayah tertentu. Nah, kejelasan garis batas ini merupakan titik utama penentuan batas wilayah seperti adanya patok-patok yang jelas sehingga dapat memudahkan bagi kedua negara dalam menentukan garis batas. Karena jika tidak ada, pasti terjadi adanya saling klaim wilayah di antara masyarakat. Nah, dalam menetapkan batas wilayah ini disarankan sebaiknya melibatkan para tokoh-tokoh adat dari kedua belah pihak negara sebagai saksi sejarah. Apakah cukup, Elia? Cukup, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea, yaitu pertanyaannya, di dalam video dikatakan bahwa penyelesaian dilakukan dalam jangka pendek dan panjang. Nah, upaya penyelesaian apa yang dilakukan? Menurut sumber yang kita dapat, itu pada penyelesaian yang bersifat jangka pendek itu, aparat TNI dan Korem 161 Wirasakti Kupang berhasil menghentikan pembangunan kantor KIC yang dilakukan oleh pihak Timor Leste. Sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut, TNI bersama dengan tentara Timor Leste itu berhasil menghentikan konflik antar warga perbatasan kedua negara dan menciptakan kondisi yang kondusif kembali. Nah, lalu dalam usaha penyelesaian yang bersifat jangka panjangnya itu, Indonesia melakukan diplomasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau delimitasi terhadap segmen-segmen wilayah yang masih belum disepakati. Bagaimana dia? Apakah jelas?
Jelas, Indah. Terima kasih. Iya. Lalu di sini juga saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Use. Pertanyaannya itu bagaimana menurut kelompok 3 tentang konflik perbatasan yang sampai sekarang masih sering terjadi hingga menyebabkan ketegangan antar warga perbatasan. Jadi menurut kami itu ketegangan tersebut itu masih terjadi karena adanya delimitasi atau ketentuan wilayah yang masih belum diselesaikan atau ditangani. Jadi masih banyak kesalahpahaman wilayah seperti kasus Timor Leste ini. Nah, oleh sebab itu penting sekali peran pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dan penting juga TNI yang menjaga wilayah perbatasan untuk melerai segala permasalahan ataupun ketegangan yang terjadi antar warga perbatasan tersebut. Bagaimana Usa, apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Kamila. Tadi pertanyaannya, mengapa banyak teori terbentuknya negara? Jawabannya, hal tersebut disebabkan oleh pendekatan primer dan sekunder oleh para ahli. Di mana pendekatan primer yaitu pendekatan faktual berdasarkan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi, sedangkan pendekatan sekunder yaitu dengan menganalisis tentang bagaimana asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofis tanpa mencari bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut karena sulit dan bahkan tak mungkin, melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis. Bagaimana Kamila, apakah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia Nurdianti. Bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan agar terhindar dan menghadapi konflik negara seperti konflik wilayah perbatasan? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, pemeliharaan perdamaian atau peacekeeping, yaitu upaya untuk mengurangi atau menghentikan kekerasan melalui intervensi yang dilakukan oleh pihak penengah, umumnya dilakukan oleh militer. Kemudian yang kedua, penciptaan perdamaian atau peacemaking, yaitu upaya untuk menciptakan kesepakatan politik antar pihak yang bertikai, baik melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi, maupun konsolidasi. Kemudian yang ketiga, melalui pembangunan perdamaian, yaitu upaya rekonstruksi dan pembangunan sosial ekonomi pasca konflik untuk membangun perubahan sosial secara damai. Nah, dengan 3 tahapan ini diharapkan konflik bisa terselesaikan sampai ke akar masalah. Kemudian dapat juga diterapkan dalam konflik wilayah perbatasan agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga negara. Bagaimana Sylvia, apakah cukup? Sudah jelas, Salah. Makasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Deva Octavia. Mengapa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan republik daripada Federal Serikat? Jawabannya itu untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat sejarah mengenai proses persidangan BPUPKI pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945, di mana Presiden Soekarno memimpin panitia kecil tersebut untuk mendiskusikan mengenai masalah persatuan Indonesia, termasuk bentuk negara yang akan diambil. Pada saat itu, terdapat 2 jenis yang diusulkan, yaitu kesatuan dan federasi. Dari rapat tersebut, mayoritas peserta panitia kecil, yaitu 17 orang, memilih negara kesatuan.
sebab dipercaya bahwa bentuk tersebut dapat menjamin persatuan yang kuat dibandingkan dengan bentuk federasi yang diusulkan peserta lainnya. Selain itu, mereka juga pada saat itu menentukan bentuk pemerintahan. Adapun yang dirasa paling cocok untuk memperkuat persatuan nasional yaitu diusulkan bentuk republik. Terima kasih. Bagaimana Deva? Iya Putri, udah jelas, makasih. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Venita. Apa saja faktor-faktor terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di suatu negara? Faktornya yaitu yang bisa mengubah sistem pemerintahan suatu negara merupakan dinamika politiknya. Misalnya dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia pada pasca reformasi, yaitu terjadinya amandemen atas dasar negaranya, yaitu UUD 1945. Amandemen tersebut terjadi pasca lengsernya Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Bagaimana Venita? Sudah jelas, Putri. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Resa Aulia. Dalam unsur rakyat, rakyat sendiri harus memiliki status organisasi yang dinamakan warga negara. Pertanyaannya, apakah seseorang bisa memiliki dua kewarganegaraan? Jika tidak, apa alasan tidak diizinkan memiliki dua kewarganegaraan? Nah, untuk di Indonesia sendiri itu ada peraturan yang melarang warganya memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menjelaskan apa saja hal yang dapat menghilangkan status WNI seseorang. Nah, salah satunya ini jika orang tersebut telah menjadi warga dari negara lain atas kemauannya sendiri. Bagaimana Sri Resa, apakah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, sambil jalan ya. Teman-teman silakan untuk fokus, bisa sambil fokus. Jadi untuk masalah bernegara ini, ini masih banyak sekali sebut pautnya dengan masalah konstitusi ya, dengan bab sebelumnya. Dan dari apa yang telah Anda tanyakan ini masih beberapa hal yang sangat normatif gitu ya, yang terlalu tekstual, yang jawabannya kayak jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian gitu ya. Nah, saya ingin menginginkan ini ada semacam diskusi ya, dari sebuah permasalahan tuh. Dari bentuk sistem, lalu bagaimana yang terjadi sebenarnya gitu. Kan banyak hal yang digali ya dari bentuk, dari sistem, dari tujuan sendiri kan. Lalu bagaimana praktiknya, bagaimana kan gitu. Jadi yang lainnya pun tolong untuk saling membuka ini ya, yang kelompok-kelompok yang lainnya untuk Anda membuka wawasan lagi. Terus kalau kita sekarang aja yang Anda alami ya, kalaupun Anda lupa mengulang memori sejarah apa yang pernah terjadi, paling tidak apa yang telah terjadi hari ini kan. Negara itu bagaimana? Kita keluarga negaranya bagaimana sekarang gitu kan?
Jadi kalau kita berbicara negara kan adalah penguasa kan. Kalau yang menjalankan roda kekuasaan itu negara. Misalnya pada hari Minggu kemarin ya, negara hadir dalam pernikahan satu ya, Adam Aurel. Itu kan hadir negara ya. Presiden, Ketua MPR, Menteri Pertahanan, banyak umum masa. Itu kan bukti bahwa negara telah hadir dalam upaya-upaya pernikahan warga negara di dalam. Lalu dalam konteks yang lain, coba negara hadir nggak misalnya? Dari permasalahan-permasalahan yang lain. Dari sekian banyak tugas dan fungsi negara dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam pembukaan. Bagaimana kehadiran negara? Nah, dalam hal yang simpel ya, menghadiri undangan saya kira tidak perlu negara ya, kita pun bukan gampang ya. Karena mau diundang oleh artis ya gampang aja kan, hadiri aja artis. Kalau kita diundang, negara hadir belusukan misalnya, ya gampang belusukan begitu. Negara hadir dalam bagi-bagi sembako, ya gampang bagi-bagi sembako. Tapi dalam urusan-urusan yang kompleks yang berkaitan dengan konstitusi, hal-hal yang rumit itu bagaimana negara? Ini kan harusnya menantang daya nalar daya kritis karena sebagai mahasiswa ya. Peran fungsi ya, sifat negara memaksa, memonopoli, mencakup semua gitu. Dari bentuk dan sistem aja kan Anda bisa mengeksplor ya masalah sebenarnya. Kita ini kesatuan atau serikat. Tapi kalau lihat Anda Aceh kok gini ya, kok ada daerah istimewa Yogyakarta? Dan kesatuan, bukan? Oh ada beberapa daerah yang memiliki ciri-ciri khusus. Kenapa kan seperti itu? Kita akan lanjut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Regista. Coba sebutkan negara apa saja yang sudah menerapkan sistem parlemen dan sistem presidensial. Sistem parlemen merupakan sistem di mana sebuah negara memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Negara-negara yang memakai sistem parlemen ini diantaranya yaitu di Inggris. Inggris, kepala negaranya merupakan raja atau ratu dan kepala pemerintahannya merupakan perdana menteri. Lalu terdapat India, badan eksekutifnya merupakan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Lalu di Pakistan, badan eksekutifnya adalah presiden dan mempunyai perdana menteri. Lalu terdapat Kanada. Kanada diakui secara resmi oleh Inggris melalui parlemennya. Lalu di Jepang. Jepang terdapat kaisar sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Lalu terdapat Malaysia. Malaysia merupakan negara yang berbentuk kerajaan
dengan raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Lalu yang selanjutnya terdapat sistem presidensil. Sistem presidensil merupakan sistem negara yang dipimpin oleh presiden, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Di antaranya yaitu NKRI. NKRI mempunyai presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Lalu terdapat Amerika Serikat. Amerika Serikatnya, badan eksekutifnya yaitu presiden bersama para menterinya. Lalu terdapat Cina. Cina di mana presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan negara. Bagaimana Regista? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa Fitriani. Apakah sebuah negara bisa gagal? Lalu mengapa negara tersebut bisa gagal? Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi negara lainnya dalam hal membangun sebuah negara, serta ciri sebuah negara akan gagal? Nah, negara gagal sendiri itu adalah negara yang dianggap gagal memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu pemerintahan yang berdaulat. Kemudian tidak ada kesepakatan. Definisi gagal menurut Fund for Peace sering digunakan untuk mencap sebuah negara yang memiliki ciri-ciri yang pertama kehilangan kontrol atas wilayahnya sendiri, atau monopoli pengerahan pasukan fisik sah di wilayahnya. Kemudian yang kedua, tergerusnya kewenangan yang sah dalam pembuatan keputusan bersama. Yang ketiga, tidak mampu menyediakan layanan publik. Dan yang keempat, tidak mampu berinteraksi dengan negara lain sebagai anggota penuh komunitas internasional.
Nah, ciri-ciri umum dari suatu negara yang gagal adalah pemerintah pusatnya sangat lemah atau tidak efektif, sampai-sampai kekuasaan praktis di sebagian besar wilayahnya begitu kecil. Kemudian juga buruknya layanan publik, korupsi, dan tindak kejahatan yang meluas, adanya pengungsi atau perpindahan penduduk yang tidak terkendali, dan memburuknya ekonomi secara tajam. Seberapa besarnya kendali pemerintah itu dibutuhkan agar tidak dicap sebagai negara gagal masih beragam di kalangan peneliti. Selain itu, penetapan negara gagal juga masih dianggap kontroversial, dan jika dibuat contoh negara gagal itu ada negara Somalia, Norwegia, dan Zimbabwe. Bagaimana, Salwa, apakah cukup? Cukup, terima kasih. Oke, silakan. Ada yang belum dibahas lagi untuk dieksplor ya ke yang lainnya. Ada yang belum dibahas yang mana? Pertanyaan yang mana? Yang belum dibahas. Mahasiswa, Pak. Ya itu kan aman tinggal berpendapat aja. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Neng Salwa. Pertanyaan itu, negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang dapat mengakibatkan konflik karena perbedaan pola pikir. Menurut kelompok 3, bagaimana peran mahasiswa dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut? Kalau menurut kelompok kami, yaitu pertama, memahami dan menyadari adanya perbedaan di antara manusia satu dengan lainnya, termasuk dalam hal memahami titik perbedaan dan persamaan beserta sebab-sebabnya. Setelah memahami adanya perbedaan itu, sikap berikutnya itu menghormati perbedaan, baik itu perbedaan pola pikir atau sebagainya, sebagai suatu keyakinan dan pilihan yang bersifat pribadi. Bersikap untuk tidak mencela, menyalahkan, merendahkan, mengkafirkan, atau memaksakan kehendak seseorang untuk pola pikirnya tuh sama kayak kita. Terus yang terakhir itu menerima
eksistensi teman-teman yang berbeda dengan tetap menjaga dan mempertahankan keyakinan dan identitas pribadi atau kelompok. Seperti itu mungkin. Ada yang ingin menambahkan atau memiliki pendapat yang berbeda? Ya kalau misalnya bagaimana peran mahasiswa gitu ya atau mahasiswi dalam hal memberikan solusi ya atau menyikapi terhadap perbedaan pola pikir ya yang memicu konflik katanya akibat keanekaragaman budaya gitu kan. Ya kalau Anda berpikir untuk hal itu ya, lalu bagaimana peran negara kan? Itu harusnya negara yang memberikan peran ya dalam melihat sisi-sisi perbedaan di tengah-tengah masyarakat ya, agar tidak tercipta konflik di masyarakat ya. Ya kalau kita sebagai warga negara ya, Anda sebagai mahasiswa misalnya, kita hanya mungkin salah satu bagian dari perbedaan itu, gitu kan? Jadi memang ada hal yang tidak bisa kita selesaikan juga dalam konteks mengambil peranan ya. Kayak yang saya katakan tadi ya, negara itu harus berpikir ya bagaimana atau bertindak juga pada akhirnya mengurus hal-hal yang kompleks di negara kita gitu kan kalau kita berbicara Indonesia. Dan ada hal yang tidak bisa disatukan juga gitu kan. Termasuk dalam persoalan perbedaan pandangan politik juga misalnya pro kontra kan tidak bisa dibatasi juga ya. Kalau memang negara bisa meyakinkan bahwa warga negaranya untuk bersatu, saya kira tidak mudah juga gitu kan. Atau tidak sulit juga kalau misalnya negaranya mampu gitu. Mampu nggak dia itu meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat bahwa kita satu pandangan gitu kan dalam membangun negara ini. Mungkin sebagian masyarakat ada yang yakin terhadap keputusan negara, itu syukur. Semuanya juga kalau semuanya yakin, saya mendukung, itu lebih bagus. Tapi kalau ada tetap tidak ada ya, selama itu proporsional ya, hanya pada perbedaan saja ya, negara harusnya ya bertindak di tengah gitu kan. Jangan sampai memukul warga negara yang berbeda ya, lalu merangkul warga negara yang mendukungnya saja. Itu kan tidak adil dalam konteks negara ya. Walaupun dalam sifat-sifat negara ya, ada kalanya memang negara itu memiliki ya sifat yang memaksa, akan memonopoli, mencakup semua. Dalam hal-hal tertentu silahkan gitu kan. Bahkan kalau perlu dalam dengan kekerasan fisik pun silahkan ya, kalau memang sudah parah perbedaannya, sudah huru-hara misalnya, lalu untuk melakukan kekerasan yang memaksa warga negaranya untuk di kerasi ya silahkan gitu. Tapi jangan sampai semuanya dipukul rata misalnya. Memahami, menyikapi masalah terorisme saja misalnya. Lalu akhirnya di mindsetnya dibangun bahwa kelompok Islam tertentu ya, atau yang bukan ke dalam kelompok Islam yang menurut negara baik, toleran, akhirnya yang lainnya dianggap teroris gitu kan, kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Karena saya sampai saat ini saya kira berbicara terorisme saja itu masih diarahkan ke kelompok Islam ya. Walaupun saya sendiri tidak kurang yakin ya bahwa apapun ya kasus kemarin di Makassar maupun di Mabes Polri itu adalah bagian terstruktur dari umat Islam ya. Saya lebih mungkin pandangan saya lebih itu ada teori konspirasi ya. Asalnya pun kan teroris itu bukan dari Islam ya, tapi dari kelompok yang memang betul ya mereka umat Islam sebagian ya. Ada yang memang terjebak oleh paham-paham itu. Tapi itu bukan niat dari umat Islam ya. Ada mungkin dari sekelompok bangsa lain kepentingan asing yang memang sengaja ya memberikan dana biaya kepada
umat Islam yang bisa untuk dijadikan kelompok teroris misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang memang rumit ya, kompleks di tengah-tengah negara kita. Nah, kalau berbicara masalah tentang bentuk dan sistem pemerintahan ya, yang tadi diuraikan ya, ada berapa bentuk negara, ada berapa bentuk sistem pemerintahan dan sistem negara juga ya. Apakah kesatuan republik, apakah presidensial parlementer itu kan, maupun yang lainnya. Saya kira di Indonesia sendiri itu telah mengalami semuanya ya. Kita telah mengalami masa negara serikat kan, federasi, kita pernah mengalami RIS. Kita pernah mengalami masa parlementer gitu kan. Kenapa bisa demikian ya? Ini kan berkaitan juga dengan pembahasan minggu lalu ya, tentang negara atau tentang konstitusi, tentang undang-undang dasar. Jangankan misalnya ada amandemen perubahan dari sistem pemerintahan ya. Bentuk negara itu kan berubah karena juga berubahnya sistem ataupun konstitusinya. Jadi kalau bentuk negara itu kenapa bisa berubah berganti karena bergantinya sistem konstitusinya, bergantinya undang-undang dasarnya. Walaupun memang ada alasan historis, politik gitu yang memicu kenapa bisa berubah undang-undang dasar maupun konstitusi di kita. Tahun 40 sampai 45 sampai 50 kita mengalami masa undang-undang 45 ya. Lalu kemudian tahun 49 kita mengalami masa RIS ya sampai 50 dengan sistem pemerintahan yang bentuk negara yang serikat. Kemudian di UDS kita menggunakan negara kesatuan tapi sistem pemerintahannya presidensial gitu kan. Maaf, parlementer. Bahkan di tahun 46 pun kita telah parlementer ya, walaupun negaranya kesatuan oleh maklumat wakil presiden. Jadi banyak sekali yang sangat yang berubah di negara kita. Jadi tidak heran ya. Mungkin suatu saat nanti kita berubah bentuk negara, berubah sistem pemerintahan, atau bubar saja negara pun, tadi Anda bilang ada negara gagal ya bisa aja terjadi hal itu. Kan tidak bisa, ada yang tidak mungkin di dunia ini kan, semuanya serba mungkin. Ya. Kalau kita memang masih mau mempertahankan negara ya mungkin masih bisa bertahan. Kan? Tadi ada yang bertanya ke saya ini yang di khusus ya mungkin saya ada yang melihat ada 3 pertanyaan dari Depina yang ke saya langsung di YouTube terus ada Depina, benar lokasi ini kan ya? Betul? Depina Yunitasari. Depina ada yang saya. Error. Siapa lagi? Dede, Zaiz, Firman, dan Dea, Siska, Suryani ya. Ya dari Dea ada bertanya. Apa yang membedakan NKRI dengan NRI? Apa masih ada satu makna atau berbeda? Ke NKRI itu sebenarnya kita kembali ke negara kesatuan. NKRI itu di tahun 50 ya. Kalau nggak salah 3 April kalau nggak salah hari NKRI oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir. Setelah kita membubarkan RIS ya pasca konferensi meja bundar. Jadi kita sebenarnya konsep NKRI itu dari situ ya. Bahwa kita menegaskan bahwa negara kesatuan bukan lagi negara serikat atau federasi setelah RIS. Kalau konsep NKRI. Kalau negara Republik Indonesia atau NRI ini yang memang secara formal dimuat dalam Undang-Undang Dasar 45, Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi negara Republik Indonesia yang resmi dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tapi dalam isi Undang-Undang Dasar sila pasal 1 ya, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan bentuk republik. Jadi sebenarnya hanya menegaskan bahwa kita ini negara kesatuan, gitu aja ya. Mungkin maknanya kalau NKRI lebih kepada menjurus kepada bahwa kita negara kesatuan gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti di amandemen undang-undang dasarnya, ya, walaupun undang-undang dasar Republik tetap masih NRI, tapi kalau pasal itu diganti ya bisa aja
bisa serikat atau federasi itu tergantung isinya kan gitu. Hanya menegaskan isi ya bahwa ini kita negara kesatuan. Walaupun prakteknya kita ini seperti negara kesatuan atau tidak kan gitu. Itu kan yang saya ingin pancing oleh ke Anda ya. Negara kesatuan itu ya sentralistik kan cirinya. Itu diterapkan di Orde Lama ya mungkin. Bahkan lebih ekstrim Orde Lama itu demokrasi terpimpin. Bahkan sampai banyak pelanggaran terhadap konstitusi atau Undang-Undang 45. Di Orde Baru itu juga sentralistik ya. Murni itu NKRI. Bayangkan negara sebesar Indonesia dari sisi tadi keanekaragaman budaya, keanekaragaman pulau, daerahnya terpecah belah. Tapi negaranya kesatuan gitu. Pusat kesatuan itu ya, sentralistik. Jakarta sebagai ibu kota, Jawa ya sebagai pusat kota atau pusat pulaunya. Yang secara ekonomi politik itu numpuk di Jakarta dan di Jawa gitu kan. Yang saya sebutkan bisa jadi sumber-sumber kekayaan alam kita itu sumber-sumber dana kita, APBN kita bukan di Jawa, tapi dari luar Jawa mungkin. Ya. Tapi kalau kita kesatuan gitu, mau tidak mau ya pusat harus lari dulu ke pusat. Itulah waktu kita menerapkan sentralisasi kekuasaan dalam konteks NKRI ada kelemahannya gitu, bahwa sangat tidak adil bagi daerah-daerah di luar Jawa khususnya, yang mereka memiliki kekayaan alam, penyumbang APBN terbesar ke Indonesia. Sehingga ya ketika reformasi ya jatuhnya Orde Baru, jatuhnya Pak Harto, salah satu tuntutannya adalah apa? Tentang sistem pemerintahan, biar tidak sentralistik. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Jadi konsep otonomi daerah setelah reformasi. Dulu memang ada otonomi daerah ya di zaman ada Pemda kan di Undang-Undang Dasar 45 yang asli juga. Tapi karena porsinya lebih terpusat ya, menguntungkan Jakarta, menguntungkan pemerintahan pusat, daerah-daerah supaya diberikan keadilan yang merata lah. Itulah konsep otonomi daerah. Walaupun ya itu mungkin terlalu overlap gitu ya, overload karena porsinya kita nampak seperti negara serikat sekarang itu dengan otonomi daerah itu. Karena nyaris ya, beberapa daerah itu memiliki keistimewaan khusus ya. Bahkan DKI Jakarta, DKI aja kan itu juga daerah khusus ibu kota. Ya. Itu sudah jelas. DIY dari udah lama kan. Beberapa daerah misalnya Aceh, Papua ada otonomi khusus lagi kan. Sehingga dalam konteks negara kita uniknya walaupun negara kesatuan tapi tidak semua undang-undang itu berlaku secara nasional gitu. Makanya kalau Anda lihat mekanisme pengambilan kebijakan keputusan pun ya, ketika mengurus pandemi COVID saja, kalau Anda lihat dari awal adanya COVID itu bagaimana ya? Dulu perebutan pengaruh antara pusat dan daerah. Ketika daerah misalnya ingin lockdown aja kata pusat Pak Jokowi jangan, nanti mati dong ekonomi infrastruktur pariwisata. Akhirnya kan tidak bisa ngapa-ngapain kepala daerah. Tapi setelah kepala daerah misalnya itu tiba-tiba tidak boleh daerah memutuskan itu harus dari pusat. Jadi saking rumitnya ya sistem pemerintahan di kita. Itu banyak terjadi ya bukan hanya di masalah pandemi COVID, penanganan masalah-masalah lain pun saya kira banyak persoalan. Kadang-kadang kalau itu idenya daerah ya, idenya gubernur misalnya, yang paling disoroti kan Anies Baswedan ya, yang tidak mau kalah misalnya. Kalau Anies Baswedan bisa membuat sebuah kebijakan yang populer diterima oleh masyarakat, seperti makanya para menteri bahkan mungkin juga presiden itu cemburu pada Anies Baswedan misalnya. Sehingga tidak boleh kamu mengambil hal itu wewenang pusat dan lain sebagainya. Nah ini yang paradoks kita hari ini gitu kan. Dari persoalan sistemnya pun memang sudah seperti itu ya. Otonomi daerah terkadang ada positif negatif ya. Positifnya kalau daerahnya itu bisa mandiri, bisa mampu untuk bersaing, untuk mandiri,
untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya itu bisa lebih baik gitu ya. Tidak tergantung ke pusat. Tapi yang tidak bisa yang tergantung ke pusat, yang nunggu jatah dari pusat itu juga tidak mandiri berarti ya. Akhirnya terhambat pembangunan di daerah kan. Karena kan kemampuan daerah juga berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sudah kaya daerahnya, punya potensi yang banyak. Ada yang memang mereka kenapa sih ingin ingin membuat daerah baru, provinsi baru, kota baru, kabupaten baru? Bukan karena persoalan mungkin karena supaya mandiri, supaya bisa mengelola daerahnya secara total, tapi juga mungkin karena urusan politik. Nanti kalau ada gubernur, kalau ada daerah baru, saya bisa jadi gubernur dong kalau gitu kan. Bisa jadi wali kota dong, bisa jadi bupati. Jadi padahal kan kemampuannya sendiri belum tentu sanggup untuk mengurus daerah itu secara finansial ya, secara kemandirian. Antara parlementer dan presidensil, oke lah yang terjadi di kita sebenarnya ya, sesuai Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya yang hasil amandemen, kita itu negara kesatuan republik dengan sistem pemerintahan yang presidensil. Artinya ya presiden itu harusnya memiliki kewenangan yang mandiri itu kan, yang sentral. Tetapi kan sekarang banyak sekali keputusan-keputusan negara ataupun presiden yang meminta pertimbangan dulu dari DPR. Nah sekarang DPR nyaris punya kewenangan yang tugas yang banyak ya. Semuanya harus izin DPR. Ada mekanisme DPR. Sehingga muncullah kong kali kong, tarik ulur ya antara DPR dan presiden. Ya positif kalau kebijakannya positif misalnya tidak apa-apa ya kong kali kong kalau memang demi kesejahteraan rakyat, saya DPR presiden memberikan sebuah keputusan bersama. It's okay gitu ya. Tapi kalau misalnya itu untuk kepentingan mereka, ketika Omnibus Law misalnya ya, ketika rakyat menolak keras, kok tiba-tiba DPR dan presidennya tetap kekeh. Lalu siapa yang mereka perjuangkan sebenarnya DPR dan presiden itu? Apakah untuk kepentingan atau kepentingan yang lain gitu? Harusnya kalau ini sistem presidensial ya, walaupun misalnya begini, Pak Jokowi itu adalah presiden dari partai politik kan, PDIP. Dan kebetulan PDIP-nya juga adalah partai pemenang ya. Walaupun memang jumlahnya ya paling banyak tapi kan tidak dominan juga ya. Tapi kan mereka seharusnya ya baik itu yang di eksekutif seperti presiden dan yang di legislatifnya fraksi PDI Perjuangan ya, di DPR RI, mereka itu harusnya setelah masuk ke lembaga eksekutif dan legislatif itu mereka itu bukan lagi orang partai. Mereka itu adalah representasi dari negara. Lalu ingat peran dan fungsinya. Ya fungsi presiden adalah pelaksana kan, melakukan kebijakan-kebijakan negara yang pokok itu presiden. DPR adalah salah satu fungsinya selain lembaga legislatif juga alat kontrol terhadap eksekutif. Jadi kalau misalnya salah presidennya, DPR harus mengingatkan. Hei Pak Presiden kamu ini salah nih, kebijakan ini salah, keliru nih. Harus saya ingatkan. Terlepas misalnya, walaupun Pak Jokowi PDI, DPR RI-nya, fraksi PDI-nya juga dari PDI misalnya. Tapi kalau mereka sudah masuk ke dua lembaga itu mereka dua perannya berbeda. Ingatkan walaupun dari PDI misalnya partai politik Pak Jokowi dan di fraksinya juga fraksi PDI harus mengingatkan. Jangan ragu untuk itu karena sudah beda kamar ya antara fraksi PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Itu kalau kita presidensil. Tapi sekarang tidak seperti itu nyatanya. Nyaris semua kebijakan itu ya kalau partainya penguasa atau pendukungnya penguasa, yang saya katakan minggu lalu sudah 85% merapat ke kekuasaan, cenderung mendukung gitu kan. Kalau mau baik mau buruk, yang penting itu sudah kong kali kong antara golongan itu, gitu kan, kelompok itu. Sehingga yang menolak adalah yang dianggap tidak berkuasa. Dari itu bukan hanya omnibus loh dari zaman revisi undang-undang KPK saja ya, undang-undang tipikor itu
Bagaimana kan tarik ulurnya? Sampai Gerindra pun yang awalnya ngotot untuk menolak revisi KPK karena memang Pak Prabowo-nya, bahkan sekarang Pak Sandinya ya, yang dulu juga Pak Julian Batubara yang korupsi bansos itu sudah masuk ke istana, dianggapnya sebagai kubu pemerintah, ya terpaksa dan di fraksi Gerindra pun mendukung perubahan KPK, perubahan undang-undang Omnibus Law juga ya. Sehingga itu yang nampak gitu kan. Sehingga yang menolak adalah partai yang dianggap tidak mendukung penguasa. Itu kan cara-cara di negara parlementer seperti itu. Bukan di negara kesatuan. Bukan di negara presidensial gitu. Itu yang terjadi ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini juga karena ada trauma sejarah ya. Zaman Orde Lama saya katakan Soekarno begitu sentral ya, sampai harus melanggar undang-undang dasar. Pak Harto juga sama. Walaupun tidak melanggar, tapi Pak Harto benar-benar melakukan sistem presidensial ya. Semuanya nyaris di bawah Soeharto ya. Dan lebih populer kan akhirnya. Eksekutif itu lebih populer. Para menteri, makanya zaman Orde Baru, zaman saya SD itu hafal menteri-menteri itu ya, karena 5 tahun itu sama, tidak ada kabinet, tidak ada menteri yang diganti di tengah-tengah jalan ya. Bahkan satu orang bisa 3 kali menjadi menteri, sehingga ya itu terus gitu. Sangat populer itu menteri-menteri itu. Karena walaupun dari banyak kelemahan di zaman Orde Baru, karena memang mekanismenya mekanisme murni hak prerogatif presiden, jadi Pak Harto itu memang kelebihannya bisa mengangkat menteri yang benar-benar kompeten ya, tidak sembarangan, tidak ada campur. Kalau sekarang kan minta jatah para menteri ya, ada yang daftar jadi menteri, ada yang tim sukses, ada yang dari partai politik yang pendukung juga. Jadi itu yang terjadi hari ini. Jadi koalisi yang memang orang-orang yang masuk ke pemerintahannya pun di bawah presiden ya, kementerian itu mereka bukan hanya lebih cenderung mungkin kompetensinya lebih rendah gitu kan, karena lebih kuat daya tawar politiknya. Itulah kenapa ya sekarang itu, coba aja baru setahun Pak Jokowi dulu menjabat presiden di periode kedua ya, itu sudah 4 menteri yang terjerat kasus korupsi itu kan. Sama juga di periode pertama juga Pak Jokowi banyak yang terlibat korupsi ya, para menteri-menterinya. Bukan juga di zaman-zaman Pak SBY juga ada kan gitu. Sekarang menurut saya lebih parah gitu kan. Saking banyaknya kepentingan politik yang masuk ke kekuasaan ya. Ternyata tidak selesai juga urusan ya. Nah, imbas dari adanya hal ini, kalau Anda lihat beberapa berita 2 hari 3 hari lalu itu kasus korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia, BLBI ya. Yang setiap KPK tidak mampu menyelesaikan kasus BLBI itu perampokan besar-besaran ya. Setelah reformasi zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Sekarang hasil keputusan KPK kemarin, KPK versi revisi ya, itu membebaskan Samsul Nur Salim ya, salah satu buronan kasus BLBI. Ya kalau Anda lihat kasus-kasus lain lah, bukan tidak boleh ya, bukan tidak bagus misalnya KPK menjerat kepala daerah atau menteri ya, atau orang-orang DPR, apalagi yang dari partai-partai yang dianggap sebagai kriminalisasi yang hanya mungkin di bawah 1 miliar atau hanya 2-3 miliar. Tapi ini level BLBI gitu ya, yang benar-benar perampokan luar biasa ya terhadap APBN kita. Tapi dibebaskan oleh rejim sekarang ya. Ya mau tidak mau ya, karena memang anggota KPK juga adalah hasil pilihan presiden, hasil pilihan DPR gitu kan. Ya kita anggap aja walaupun misalnya kewenangannya nggak ikut campur Pak Jokowi, memang betul di permukaan tidak ikut campur, tapi bisa jadi kan di belakang ya mungkin ada, silakan lu jadi presiden, lu jadi penguasa. Tapi ingat jangan usik-usik kue nih yang udah enak, nyaman, merampok uang dari hasil BLBI gitu kan. Mungkin ada bahasa gaya-gaya seperti itu di luar dugaan kita ya. Itu banyak tokoh orang-orang yang kecewa, oh, kok KPK seperti ini gitu kan. Sehingga ya itu mereka nyasar ke kasus-kasus suap-suap yang bukan itu bagus lah KPK bisa OTT ya, kepala daerah banyak yang terindikasi korupsi. Tapi ini yang terjebak oleh kesibukan KPK mengurus kasus-kasus recehan ya, mungkin dari sisi recehan,
Sementara yang kelas super gitu ya, itu ya malah dibebaskan oleh KPK di SP3 kan. Itu jadi buat apa sebenarnya gitu ya. Dulu kan adanya KPK itu untuk mengurus hal-hal ya itu. Kalau kasus-kasus seperti halnya kasus kepala daerah yang hal kecil ya yang banyak sekarang di OTT oleh KPK sebenarnya itu bukan tanpa KPK pun bisa ya oleh polisi, oleh kejaksaan. Karena adanya KPK itu kan sebenarnya untuk itu ya, untuk memberantas. Kan salah satu pesan dari reformasi adanya ya pemberantasan KKN itu kan, korupsi dan nepotisme. Lahirlah lembaga penegak hukum baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu kan negara kita hari ini ya sudah semakin banyak lembaga untuk mengurusi urusan-urusan hukum, urusan-urusan politik ya. Karena penyakit orde baru kan katanya ya korupsi itu kan negara kita. Oke ya, kita sepakat reformasi ada KPK, ada lembaga-lembaga lain ya. Ya tapi itu yang terjadi ya. Ternyata ya hanya menutupi kasus besar dan membuka kasus kecil. Oke, ini negara kesatuan tadi juga sudah diuraikan dari sisi faktor ya, pemilihan misalnya tadi kenapa bisa memilih negara kesatuan ketimbang negara republik ya. Walaupun memang salah satu upaya otonomi daerah sebenarnya konsep negara serikat selain pernah dialami oleh era RIS ya pada reformasi tokoh-tokoh seperti Amin Rais ya, Dias Rasid dulu Andi Malarangeng yang salah satu tim menggodok sistem otonomi daerah sebenarnya untuk supaya awalnya ingin memberikan tawaran di amandemen itu supaya kita ini seperti jangan kesatuan lah, coba kita ini federasi saja. Karena kalau kesatuan terlalu sentralistik itu kurang baik katanya. Coba aja daerah biar aja berikan kewenangan seluas-luasnya. Coba di Malaysia hanya 2 kawasan ya, mungkin Asia yang Johor terus Kuala Lumpur yang daratan Asia dan Pulau Kalimantan. Malaysia itu kan sering federasi itu kan negara. Jadi setiap provinsi itu negara bagian kan namanya. Negara bagian ya Sabah, Sarawak tuh. Jadi benar-benar murni gitu kan. Pure bebas. Kulturnya beda gitu kan. Jadi kita kan sebenarnya ingin ya tipe orang yang ingin menginginkan itu adalah itu sebenarnya. Biarlah misalnya Papua, Aceh yang beda itu biar seperti negara bagian aja gitu, provinsinya. Berikan serikat. Tanpa menghilangkan Indonesia, tanpa menghilangkan republiknya kan tetap negara. Tapi kan tidak berhasil mengubah itu, akhirnya ya nyusup ke otonomi daerah gitu kan. Akhirnya kita ini kayak bencong gitu kan. Sistem negara kesatuan ya. Karena memang semi serikat juga ya kalau lihat dari sistem konsep otonomi daerah itu. Ya termasuk juga dari sistem pemerintahan itu ya dari presidensial tapi rasa parlementer. Jadi kayak bencong juga akhirnya gitu ya. Yang tadi yang saya uraikan. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Negara lain melepaskan dari hubungan internasional. Ini kan hubungan internasional ya tadi juga sudah dijawab lah, sudah cukup ada jawaban dari Anda ya. Tinggal bagaimana melihat prioritas skalanya di mana kan gitu. Kita ini memang tidak akan bisa lepas dari adanya masalah hubungan internasional ya, apapun semerdeka apapun ya. Ya, tapi kalau kita bongkar lagi sebenarnya kita ini merdeka atau tidak sih sebenarnya kalau kita mau jujur lagi gitu. Mau jujur. Mungkin dari sisi ekonomi politik yang di belakang kita tidak merasa negara merdeka sebenarnya. Itu sudah diatur oleh globalisasi. Dengan adanya dulu memang kalau nama zaman imperialis ya di tahun 45 ke sana ya jelas kan kelihatan nampak nih. Ini bagian imperium Belanda nih, ini imperium Romawi, ini imperium Inggris ya, imperialisme Inggris gitu kan. Kalau sekarang mungkin tidak nampak ya. Tapi kan pengaruh Amerika dalam dolarnya gitu kan. Pengaruh ekonomi Cina sekarang bagaimana kan di negara kita juga ya perang ekonomi politik. Kalau kita lihat berapa sih pos-pos ekonomi makro kita yang diurus oleh negara asing gitu ya. Kalau kita bongkar Undang-Undang Dasar Pasal 33 saja kan itu lihat undang-undang di bawahnya itu sudah banyak sekali yang melanggar ya. Seolah-olah kita ini tidak seperti negara merdeka gitu kan. Dalam konteks pengelolaan ya besar ya. Ya di situ.
Kalau masalah sengketa perbatasan, saya kira nanti ada bab geopolitik ya di kawasan Nusantara. Mungkin nanti Anda coba cari masalah aja di bab ketahanan nasional. Ada masalah apa nih tentang masalah perbatasan di kita ya? Apakah mau masalah Malaysia, mau masalah Natuna ataupun apa ya? Anda kali itu di bab geopolitik ya. Kalau mau membahas terorisme nanti di geostrategi ya, di ketahanan nasional di bab terakhir nanti di menjelang UAS. Kemudian memilih bentuk. Oke, saya kira dari saya cukup dulu. Silakan saya serahkan lagi ke kelompok 3 ya. Jika ada yang mau disampaikan atau mau ditutup juga silakan. Baik, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, akan saya tutup. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga undur diri ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.